Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan di video kali ini gue mau ngejelasin sedikit nih perbedaan antara Google TV dan juga Android TV. Nah kebetulan gue juga udah bikin beberapa kontennya di beberapa tahun kemarin dan videonya sempat viral yang ini. Nah kalian juga bisa pelajari di video itu misalkan ya kalian pengen tahu info selengkapnya. Nah kalau di video ini gue bakal ngejelasin keduanya berdasarkan user experience. Kebetulan gue pakai Google TV, ini adalah TV dari Xiaomi dan ini reviewnya. Dan gue juga punya TV Kuka yang Android TV. Nah itu adalah Android TV yang kebetulan jadul juga ya. Itu udah 5 tahun lebih menemani gue. Dan langsung aja deh kita bahas nih apa sih perbedaan Android TV dan juga Google TV. Nah sebelum masuk pembahasan kita bahas sejarahnya dulu. Nah sebenarnya Google TV itu udah ada sejak lama. Tahun 2010 itu dia udah lahir ya. Tapi digantikan oleh Android TV di tahun 2014. Nah kenapa di tahun 2010 Google TV itu lahir? Karena dulu tuh jadi ini tuh adalah sistem operasi yang eksklusif untuk mengalahkan Smart TV. Nah jadi Google itu nanemin dan juga bekerja sama dengan beberapa brand eksklusif ya. Jadi ada beberapa brand dan ini adalah salah satu TV-nya. Nah itu tuh dikembangkan buat ngalahin Smart TV. Dan itu termasuk berhasil ya. Nah seiring berjalannya waktu gitu kan kompetitornya cuma Smart TV aja. Dan Smart TV udah perlahan tergantikan oleh Google TV. Nah, Google pun bakal ngasih nih kalau yang sebelumnya eksklusif, sekarang tuh di open source-in. Jadi semuanya itu bisa gitu ya menggunakan sistem operasi Android TV biar lebih besar aja pasarnya. Dan di 2014 Google TV-nya itu ya mungkin perlahan dimati suriin dan sekarang digantiin oleh Android TV. Yang pertama open source, ini tuh berbasis aplikasi dan ini tuh banyak juga ya penggunanya. Sampai sekarang juga masih ada sistem operasi Android TV. Dan pada akhir 2020 gitu ya. Nah, ada salah satu kompetitor yang benar-benar besar yang bisa mengalahkan Google. Salah satunya adalah Apple TV. Nah, Apple TV itu sebenarnya udah eksis sejak lama tapi di tahun 2020 dia tuh lebih sering gitu ya, lebih banyak menyerang Google-nya dengan salah satunya adalah produknya gitu ya. Nah, produknya itu terkenal yang pertama user friendly, tampilannya enak dilihat, lalu antar mukanya itu berbasis konten dan algoritmanya juga sama, dia tuh berbasiskan dengan konten. Nah, di situ kalau dulu di Android TV dia tuh kan berbasiskan dengan aplikasi ya, tapi untuk kontennya itu menjadi nomor 2. Nah, Google tuh pada 2020 akhir gitu ya, dia juga menciptakan saingan yang baru gitu ya, yang bisa mendekati dengan Apple TV, yaitu Google TV yang terbaru. Nah dari situ Google tuh punya dua sistem operasi ya, sebenarnya sama sih basicnya. Dia tuh dua-duanya Android, tapi yang membedakan adalah antar mukanya dan juga experience-nya. Dan juga cara kerja kedua sistem operasi tersebut berbeda walau dengan basis yang sama. Nah dari situ Google tuh mempunyai dua sistem operasi yang bisa dipilih oleh produsen TV ya, mau pakai Android TV atau enggak Google TV. Dan untuk Android TV sebenarnya untuk update-nya ya udah di stop sih. Jadi Google itu lebih mengembangkan ke arah Google TV untuk sekarang dan juga masa depan. Jadi ini tuh head to head-nya tuh dengan Apple TV. Dan apa sih perbedaan misalkan kita memiliki antara Google TV dan juga Android TV? Sekarang gue bakal kasih tahu perbedaannya. Sebenarnya secara basic, sistem operasi Android dan juga Google TV itu sama aja ya. Basicnya itu adalah Android TV. Jadi ini tuh open source ya. Tapi untuk tampilan ini berbeda. Kalau untuk Google TV dia itu lebih mendekati kepada Apple TV. Nah untuk head to head-nya. Tapi kalau untuk Android TV itu tuh tampilannya itu sama kayak smartphone. Jadi dia tuh merekomendasikan tampilannya itu tuh berdasarkan aplikasi. Kalau ini tampilannya ini tuh berbasiskan dengan konten. Jadi di sini pasti lebih simple, user friendly, enak digunakan dan ini tuh konten banget gitu ya. Jadi Google TV itu bisa mempertemukan konten dengan perilaku kalian. Misalkan kalian itu punya anak, anaknya itu suka nonton di sini. Nah, nanti di bawah-bawahnya sini. Nah, ini tuh bakal ada konten-konten buat anak. Nah, si TV itu bakal menyesuaikan. Nah, di sini misalkan kalian suka nonton Tayo, ujung-ujungnya tayangan-tayangan di sini bakal direkomendasikan ya nggak jauh dari Tayo gitu ya. Tayo, Bus dan lain-lain. Nah, misalkan kalian suka nonton gosip, nanti di sini isinya gosip semua. Jadi si TV pun bakal mempelajari perilaku kalian menggunakan TV. Nah, misalkan kalian suka video-video ngaji, nanti ujung-ujungnya banyak video-video tentang agama dan juga ngaji gitu. Nah, kalau di Android TV enggak seperti itu. Cara kerjanya itu based on aplikasi. Jadi itu tuh manual banget ya, enggak berdasarkan konten. Jadi misalkan kalian pengen buka YouTube ya, kalian tuh harus masuk di satu profile YouTube. Misalkan video, kalian itu harus masuk di satu profile video. Tapi kalau untuk ini si Google TV, kalian itu bisa masuk multi platform juga ya. Di sini ada profile gue, dan juga bisa masukin 2 sampai 3 profile sekaligus. Nah, semuanya itu bisa bergantian ya
gimana preferensi konten kalian. Dan si Google tuh bakal mempelajari gitu perilaku kalian dengan menggunakan TV. Nah, di sini lebih simpel ya, soalnya head to headnya dengan Apple TV. Sebenarnya secara aplikasi dan yang lain-lain itu sebenarnya sama aja ya. Nah, jadi misalkan kalian pengen menggunakan Google TV sebagai ini ya, sistem operasi di TV, kalian tuh harus menyesuaikan dengan standar yang ada di Google TV. Misalkan Google TV itu standarnya itu harus pakai WiFi dan juga sumber internet lain, misalkan ada port LAN. Nah, lalu di situ harus ada HDMI port, USB port, dan juga harus kompatibel dengan Bluetooth. Nah, semua Android TV harus seperti itu. Dan Bluetoothnya harus tersambung dengan mikrofon. Mikrofonnya itu bisa tertanam di TV atau enggak di remote-nya gitu ya. Nah, jadi ada fungsi Google TV seperti ini ya. Nah, Google TV seperti ini, dia tuh source mikrofonnya itu dari remote atau enggak dari TV. Nah, itu adalah standar dari Android TV dan juga Google TV. Selanjutnya untuk konten-kontennya. Nah, kalau untuk konten di Android TV biasanya kurang update gitu ya. Kalau untuk di Google TV ini pasti update dulu. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir tentang tayangannya. Ini bakal dikasih rekomendasi yang paling update ya, karena cara kerjanya itu seperti itu ya, otomatis menyesuaikan. Kalau Android TV itu nggak terlalu otomatis, kita tuh masih manual gitu dalam menggunakan kontennya. Dan kalau untuk Google TV selanjutnya, nah Google TV itu terintegrasi di semua aplikasi ya. Dan di sini bisa kalian lihat di sini tuh ada search engine. Nah, search engine di sini tuh ini bakal terintegrasi di beberapa platform. Nah, misalkan di YouTube, Netflix dan lain-lain. Misalkan kalian cari di sini, misalkan Spider-Man gitu. Semua konten Spider-Man yang ada di YouTube, yang ada di Netflix dan ada di aplikasi-aplikasi lain seperti yang udah ditanam di sini, ini bakal tertera semua. Jadi kita tuh tinggal milih mau konten yang mana tentang Spider-Man, mau yang dari YouTube atau dari platform mananya. Nah, kalau untuk Android TV enggak. Kalau Android TV ini tuh manual ya. Kita harus masuk ke aplikasinya dulu, lalu sudah masuk aplikasi kita tuh harus nge-searching, dan hasil pencariannya itu hanya ada di satu platform ini aja. Jadi itu agak ribet gitu sebagai pengguna gitu ya. Keterbatasannya itu di situ. Kalau untuk Android Google TV, nah ini tuh enggak gitu. Dan kedepannya Google TV itu bakal terus-terusan bakal diupdate gitu ya. Pasti masih banyak pembaruan lagi dari Google yang bakal masuk ke TV ini. Jadi misalkan kalian pengen beli TV, lebih baik kalian beli yang Google TV sekalian ya, biar nggak ketinggalan zaman. Apalagi misalkan kalian itu ada rencana 5 tahun atau 10 tahun mendatang nggak ganti TV gitu. Nah, gue punya rekomendasi beberapa TV Google terbaik. Coba deh kalian cek link yang ada di deskripsi. Oke? Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.